Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Govita Larasakti, NPM 1962201001, kelas akuntansi 6A, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan bab 13 tentang pelaporan segmen dan interim. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang pertama yaitu pelaporan keuangan segmen, yaitu entitas usaha banyak yang beroperasi dengan menghasilkan berbagai jenis produk, jasa, cangkupan daerah pemasaran, laba yang diperoleh, kesempatan berkembang dengan harapan dan risiko yang berbeda. Di sini juga pelaporan keuangan segmen mempunyai informasi segmen. Bisa diartikan informasi pelaporan yang disajikan berbagai tingkatan yang berbeda. Jadi dengan perusahaan yang semakin besar yang memiliki berbagai jenis produk, berbagai jenis jasa maupun daerah pemasarannya, apabila itu dibuatkan dengan beberapa informasi tertentu, menyebabkan untuk produk A, produk B, dan produk C dikatakan sebagai informasi segmen atau informasi tertentu. Penjelasan yang kedua yaitu konsep laporan segmen. Di sini terdapat 4 pelaporan segmen. Pertama, pendapatan segmen. Pendapatan segmen itu yaitu pendapatan yang dilaporkan dalam bentuk pelaporan keuangan laba atau rugi yang dikaitkan dengan segmen. Dan yang kedua ini ada biaya segmen. Biaya segmen itu biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh segmen. Yang ketiga itu hasil segmen. Hasil segmen itu penghasilan segmen dikurangi biaya masing-masing segmen. Dan yang keempat atau yang terakhir, aset segmen. Aset segmen itu aset yang digunakan untuk aktivitas operasi dengan dasar alokasi untuk tiap segmen. Di sini juga ada definisi aset segmen. Ada 2 definisi. Di sini ada 2 bagiannya. Ada definisi segmen usaha dan definisi segmen geografis. Bisa diartikan segmen usaha itu bagian dalam suatu perusahaan yang dibedakan dalam menghasilkan produk barang atau jasa. Yang segmen geografis, bagian komponen usaha yang dibedakan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan wilayah ekonomi tertentu. Selanjutnya di sini juga ada tujuan pelaporan segmen. Tujuan pelaporan segmen untuk memahami dan mengenai. Di sini ada 3 tujuan pelaporan segmen. Yang pertama yaitu kinerja perusahaan di masa lalu secara detail sebagai dasar keputusan masa mendatang. Yang kedua juga menilai, mengevaluasi risiko yang bisa diprediksi yang lebih baik. Dan yang ketiga, mengevaluasi entitas perusahaan secara menyeluruh untuk pengambilan keputusan bisnis yang relevan di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Jadi, dengan adanya pelaporan sirkuit otomatis, ada juga pelaporan yang lebih detail untuk sesuatu yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Misalkan ya, untuk segmen produk A lebih detail, kira-kira apa saja sih pendapatan di segmen A, segmen B, segmen C, bisa dikupas tuntas lebih dalam di pelaporan segmen, sehingga diketahui apakah segmen ini menguntungkan atau merugikan. Di sini untuk mengetahui
perusahaan itu memiliki berbagai jenis produk. Kira-kira produk mana saja yang perlu dilaporkan? Itu memiliki kriteria. Yang pertama tuh SAK menetapkan 3 aturan signifikansi 10%. Ada 3. Pertama, pendapatan yang dilaporkan dari segmen, dan yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan segmen, dan yang ketiga, hasil segmen lebih dari 10%. Di sini untuk uji pendapatan konsolidasi 75% itu total pendapatan yang dilaporkan secara segmen harus melebihi 75%. Di sini bisa dilihat ilustrasinya, suatu perusahaan memiliki 3 jenis produk. Pertama makanan, kedua kertas, yang ketiga keuangan. Dengan total pendapatan segmen usahanya 26.937.000 dan total pendapatan antar segmennya 4.532.000, dan aset segmen dengan total 33.730.000 dan laba rugi usahanya dengan total 10.437.000. Bisa dijelaskan di sini uji pendapatannya 10%. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara pertama, kita masukkan pendapatan segmen usaha dan pendapatan antar segmen ditotalkan sehingga kita mengetahui total pendapatannya itu berapa dari produk makanan, kertas, dan keuangan. Di sini total pendapatan kita totalkan menjadi Rp3.469.000. Di sini nilai ujinya 10% dikalikan Rp31.469.000 dengan hasil Rp3.146.900. Apakah ini perlu dilaporkan? Ya, untuk produk makanan, karena produk makanan ini lebih dari ambang batas atau di atas ambang batas. Jadi perlu dilaporkan. Untuk kertas dan keuangan itu tidak perlu dilaporkan karena di bawah ambang batas. Selanjutnya untuk uji aset, di sini aset segmennya total dari produk makanan, kertas, dan keuangan. Di sini hasilnya atau totalnya Rp33.730.000. Bisa diuji dengan 10% dikali dengan 33.730.000 dengan hasil 3.373.000. Apakah ini perlu dilaporkan juga? Untuk tiga produk ini, makanan, kertas, dan keuangan perlu dilaporkan karena di atas ambang batas atau lebih dari ambang batas. Selanjutnya untuk uji laba usaha dijelaskan di sini dengan 3 produk juga dari lanjutan yang tadi. 3 produk makanan, kertas, dan keuangan. Laba rugi usahanya total pendapatannya Rp10.423.000 dengan diuji pendapatannya 10% dikali 10.423.000 dengan hasil 1.043.300. Apakah ini perlu dilaporkan? Untuk produk makanan perlu dilaporkan karena di atas ambang batas, dan untuk kertas dan keuangan itu tidak perlu dilaporkan karena di bawah ambang batas. Selanjutnya untuk uji telaah 75%, di sini menggunakan pendapat segmen usaha dengan produk makanan Rp25.291.000 dengan totalnya Rp25.291.000 juga, dengan menggunakan nilai uji 75% dikalikan Rp26.937.000 dengan hasil Rp20.202.750.
Apakah ini perlukah dilaporkan? Ya, perlu dilaporkan karena untuk produk makanan ini di atas ambang batas. Penjelasan selanjutnya yaitu pelaporan keuangan interim. Tadi penjelasan dari pelaporan keuangan segmen. Di sini pelaporan keuangan interim itu pelaporan yang diterbitkan di antara dua pelaporan keuangan secara periode, bisa per bulan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari satu periode akuntansi. Di sini juga ada pelaporan keuangan interim secara umum, terdiri pertama pelaporan keuangan laba rugi interim, yang kedua pelaporan neraca interim, yang ketiga pelaporan arus kas interim, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Di sini juga ada memperjelaskan PSAK 3 menyatakan bahwa entitas bisa mengumumkan baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas pada pelaporan keuangan interimnya.